Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Firdaus dengan NIM 1953021 dari Prodi Ilmu Komputer kelas D Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang control panel. Jadi control panel sendiri merupakan bagian dari Microsoft Windows sebagai alat manajemen tool yang memungkinkan pengguna untuk mengelola tugas dan memodifikasi pengaturan pada perangkat keras atau perangkat lunak yang ada di dalamnya. Beberapa contoh kontrol panel pada perangkat keras seperti pengaturan display, pengaturan fungsi mouse, keyboard, dan printer. Untuk kontrol panel perangkat lunak adalah pengaturan format tanggal dan waktu, menambah dan menghapus program, opsi daya, font, serta pengaturan pengguna user. Jadi secara default, Anda dapat mengakses kontrol panel melalui menu Start apabila Anda memiliki versi Windows 95, 98, 2000 SP Vista, dan Windows 7. Sedangkan pada versi Windows 8 dan Windows 10, Anda dapat mengaksesnya melalui menu pencarian ya. Langsung saja kita buka control panel. Kita klik. Jadi ini tampilannya. Oke. Control panel mempunyai fungsi untuk memudahkan penggunanya dalam mengakses dan melakukan pengaturan khusus terhadap sistem operasi Windows. Sebagai contohnya saja, untuk mengatur jam atau wilayah itu bisa kita klik clock and region pada control panel. Jadi control panel memiliki banyak komponen ya. Dari setiap komponen yang terdapat di control panel memiliki fungsinya masing-masing. Di bawah ini merupakan penjelasan lengkap dari setiap komponen yang disusun berdasarkan kategorinya. Yang pertama ini ada komponen System and Security. Langsung kita klik. Jadi kategori ini memiliki peran dalam menjaga kinerja sistem administrasi dan lainnya yang berkaitan dengan keamanan komputer. Dalam kategori ini juga terdapat beberapa komponen dengan fungsi yang berbeda. Yang pertama ini ada Security and Maintenance ya. Fungsinya dia untuk melihat pengaturan keamanan sistem seperti perlindungan virus, pengaturan jaringan, dan mengontrol akses pengguna user account control. Selain itu, Anda dapat melakukan recovery ketika Windows mengalami masalah. Yang kedua ada Windows Defender Firewall. Berfungsi membantu pengguna melakukan proteksi dan meningkatkan keamanan komputer dari berbagai serangan. Yang ketiga ada sistem. Dia berfungsi melihat informasi mengenai spesifikasi komputer yang Anda miliki, seperti jenis prosesor, RAM, serta aktivitas Windows. Yang keempat ada Power Option, itu berfungsi membantu Anda untuk mengelola opsi daya perangkat komputer Anda. Yang selanjutnya ada File History. Dia berfungsi menunjukkan drive eksternal dari file history. Yang selanjutnya ada Backup and Restore. Dia bisa membuka cadangan atau mengembalikan pengaturan komputer seperti yang sudah dicadangkan. Ini cadangannya Windows 7 ya. Jadi kita bisa mengembalikan ke Windows 7. Yang selanjutnya ada BitLock Drive Encryption. Dia berfungsi mengaktifkan dan menonaktifkan drive pada partisi hard disk di komputer Anda dan mencegah agar orang lain tidak dapat mengambil file dari drive tersebut. Yang selanjutnya kita ada Storage Space. Dia berfungsi mengelola ruang penyimpanan pada komputer Anda dan melindungi komputer jika mengalami kegagalan drive. Yang selanjutnya ada Work Folder. Berfungsi mengelola folder kerja yang mungkin akan diakses oleh perangkat lain. Yang selanjutnya ada
administratif tool. Dia memberikan Anda izin untuk mengakses pengaturan penting dalam administrasi sistem. Yang terakhir ini ada flash player. Ini bawaan dari laptop saya. Ini biasa untuk streaming audio atau video biasanya. Selanjutnya kita masuk ke komponen yang kedua. Ini ada bagian network and internet. Jadi network internet dan internet ini berkaitan dengan pengaturan koneksi jaringan dan internet. Jadi di sini ada beberapa komponennya. Yang pertama ini ada network and sharing center. Dia untuk melihat status dari jaringan yang tersedia, mengatur jaringan baru, melihat perangkat yang ada digunakan dalam jaringan dan memperbaiki masalah jaringan. Yang kedua ini ada internet option. Dia berfungsi menyesuaikan pengaturan browser internet, browser explorer. Yang ketiga ini ada infrared. Dia berfungsi mengatur perangkat inframerah terhadap komputer Anda. Sebagai contoh, dia seperti remote TV ya. Bisa mengakses atau berkomunikasi jarak dekat. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, ini ada hardware and sound. Jadi di sini hardware and sound memungkinkan Anda untuk melakukan pengaturan terhadap perangkat keras hardware pada komputer seperti printer, pengeras suara, ataupun lainnya. Jadi kita masuk ke bagian device and printer. Jadi di sini dia berfungsi melihat perangkat keras yang terhubung dalam komputer Anda. Selain itu, Anda juga dapat menambah dan menghapus printer atau perangkat multimedia lainnya. Yang kedua, ada autoplay. Dia berfungsi mengkonfigurasi apa yang ingin ditampilkan secara otomatis seperti gambar, video, dan konten lainnya. Selanjutnya ada sound. Di sini dia berfungsi mengkonfigurasi apa yang ingin ditampilkan secara otomatis seperti gambar, video, atau konten lainnya. Power option sama seperti yang di atas tadi. Dia membantu Anda dalam mengelola opsi daya perangkat komputer. Selanjutnya ada Windows Mobility Center. Ini bawaan komputer ya. Jadi dia akses cepat ya. Mobilitas Center. Aplikasi pintar dia nih. Selanjutnya ada infrared. Seperti di atas tadi, infrared dia berfungsi mengatur perangkat infrared terhadap komputer Anda seperti remote TV. Ini ada juga NVIDIA Control Panel. Ini aplikasi bawaan untuk mengatur grafik untuk game biasanya. Yang terakhir ini ada Asus Smart Gesture. Ini aplikasi bawaan juga. Atau aplikasi pintar ya. Untuk gerakan biasanya. Selanjutnya kita masuk ke komponen program. Di komponen program, Anda dapat memungkinkan Anda untuk dapat melihat daftar aplikasi yang terpasang dalam komputer Anda. Yang pertama ini ada komponennya program npter. Anda dapat menambah, memperbaiki, atau menghapus instalan aplikasi yang pernah terpasang di komputer Anda. Yang kedua ini ada di program. Dia berfungsi mengembalikan aplikasi default pada komputer Anda. Ini ya, saya memiliki Java ya, aplikasi tambahan untuk biasanya dipakai untuk bahasa pemrograman.
Langsung saja kita masuk ke bagian yang kelima di user account. User account ini memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai pengaturan terhadap akun Anda, mulai dari pengaturan identitas user sampai keamanan perangkat tersebut. Di sini dia memiliki user account. Ini kita bisa melakukan perubahan terhadap akun Anda, mengganti identitas atau foto lah. Kita balik lagi. Yang kedua ini ada Credential Manager. Dia berfungsi memudahkan pengguna menyimpan username dan password yang digunakan untuk mengakses server. Ini yang ketiga, ini bawaan komputer ya. Mail 232 bits untuk mengirim pesan. Jadi kita masuk ke komponen Appearance and Personalization. Di kategori ini, Anda memungkinkan untuk mengubah tampilan display Windows mulai dari tema, screensaver, wallpaper, hingga taskbar. Di bawah ini merupakan komponen yang ada di kategori Appearance and Personalization. Yang pertama ini ada taskbar and navigation. Dia dapat memungkinkan Anda untuk mengatur tampilan taskbar, lokasi, icon, dan sebagainya. Yang kedua ada Always scan this section. Ease of Access Center. Dia berfungsi memberikan Anda akses ke perangkat atau pengaturan Windows agar lebih mudah untuk digunakan. Yang keempat ada File Explorer Option. Membantu Anda untuk melihat dan mencari file yang ada di komputer Anda. Yang keempat ada Fonts. Dia menunjukkan kepada Anda daftar huruf yang terdaftar pada komputer Anda. Banyak ya. Yang terakhir ini ada NVIDIA. Sama seperti di atas tadi, aplikasi bawaan untuk grafik ya. Jadi kita masuk ke komponen yang ketujuh, Clock and Region. Jadi di sini ada data and time. Ini untuk mengatur jam, data, hari, pengaturan wilayah lah. Yang kedua ada region, ini pengaturan wilayah. Kita masuk ke bagian yang terakhir, Ease of Access. Di sini dia berfungsi memberikan Anda akses ke pengaturan Windows agar lebih mudah untuk pengaturannya. Di sini ada Ease of Access Center, langsung kita masuk tadi. Yang kedua ada Speed Recognition. Ini akses cepatnya ya. Oke, saya kira cukup. Apabila ada salah kata atau salah pembahasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas kalian yang sudah nonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.